pertahanan tim nasional atau timnas Indonesia belum bagus-bagus amat. Terbukti saat menghadapi Jepang di laga pamungkas grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gawang timnas Indonesia kawalan Emil Laudero dibobol 6 kali. Demi memperbaiki kualitas pertahanan, Patrick Kluivert berpeluang mendorong PSSI untuk mendatangkan pemain tambahan di sektor belakang. Sosok yang berpotensi didekati adalah bek baru Almeria, Daijiro Chirino. Pesepak bola 23 tahun ini memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Maluku. Secara kualitas, jangan ragukan pesepak bola yang satu ini. Setelah berkarir di PSIS Zwolle pada 2021 hingga 2023, Daijiro Chirino diboyong klub kasta kedua Liga Spanyol CD Castellón pada musim panas 2023. Selama 2 musim membela CD Castellón, bek bertinggi 185 cm ini mencetak 1 gol dan 5 assist dari 79 pertandingan. Catatan gemilang dicetak Daijiro Chirino di Liga 2 Spanyol 2024-2025. Dari 38 pertandingan, ia mengemas 3 assist. Berkat bantuan Daijiro Chirino, CD Castellón terhindar dari jeratan degradasi. Yang pertama, gabung Almeria. Minggu 6 Juli 2025 menjadi salah satu tonggak baru bagi Daijiro Chirino. Mantan bek timnas Belanda U18 ini diboyong klub Liga 2 Spanyol Almeria. Bersama Almeria, Daijiro Chirino berpeluang mencicipi manisnya kasta teratas sepak bola Spanyol La Liga. Musim lalu saja, Almeria finish di posisi 6 klasemen akhir Liga 2 Spanyol 2024-2025 sehingga berhak tampil di playoff promosi. Mewarnai proses kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kali ini, Qatar dan Arab Saudi menjadi sorotan usai ditunjuk sebagai tuan rumah babak keempat. Meskipun peringkat FIFA terbaru menempatkan mereka bukan sebagai 2 tim terbaik Asia. Keputusan ini diumumkan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC pada Jumat 11 Juli 2025 bersamaan dengan rilis resmi pot undian babak keempat kualifikasi. 6 negara akan bersaing di fase ini, yakni Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Oman, dan Indonesia. Namun, ada kejanggalan mencolok dalam proses penentuan pot yang digunakan AFC untuk drawing. Meskipun FIFA baru saja merilis update ranking edisi Juli, AFC justru memutuskan menggunakan peringkat bulan Juni 2025 sebagai dasar klasemen pot. Pengamat sepak bola asal Irak bahkan menyebut bahwa kejanggalan ini menjadi bau amis bagi AFC. Kritik tajam langsung dilayangkan oleh akun pengamat sepak bola asal Irak, Iraq Football Podcast, yang menyebut situasi ini sebagai skandal yang dibuat sendiri oleh otoritas sepak bola Asia. Drama dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan itu semua ulah sendiri @Iraq Football iPod dalam unggahan di platform X. Dalam analisisnya, akun tersebut menjelaskan bahwa Irak dan Indonesia sebelumnya sempat mengajukan diri menjadi tuan rumah babak keempat. Namun akhirnya, FIFA memilih Qatar dan Arab Saudi dengan asumsi keduanya akan menempati pot 1 berdasar ranking FIFA. Namun, fakta berkata lain. Penampilan buruk Arab Saudi di Piala Emas CONCACAF 2025 yang hanya menghasilkan 1 kemenangan, 1 imbang, dan 2 kekalahan membuat poin mereka anjlok bahkan disalip Irak di ranking FIFA edisi Juli. Namun, Arab Saudi tampil di bawah standar di Piala Emas CONCACAF dan menghilangkan poin FIFA yang berharga. Berdasarkan ranking bulan Juli, Irak melompati Arab Saudi. Lanjut Iraq Football Podcast. AFC kini dianggap mengambil jalan pintas yang merugikan keadilan kompetisi. Menurut Iraq Football Podcast, AFC menghadapi dilema besar karena 2 tuan rumah tidak boleh berada dalam grup yang sama. Sementara bila menggunakan ranking Juli, Qatar dan Arab Saudi sama-sama tidak berhak berada di pot 1. Jadi AFC atau FIFA sekarang menghadapi dilema. Yang pertama, tidak menghiraukan ranking setelah bulan Juni 2025 dan menaruh Qatar serta Arab Saudi di pot tuan rumah. Atau 2, memakai ranking terbaru tapi berpotensi terjadi bentrok. Tulis akun X @Iraq Football Pod. Seluruh hal ini terlihat amis. Ini bisa dihindari jika AFC menunggu ranking tersebut sebelum menunjuk host, imbuhnya.
Tudingan adanya rekayasa seakan dibenarkan lewat pernyataan resmi AFC dalam rilisnya. Pemeringkatan atau pot dalam drawing didasarkan pada ranking FIFA untuk anggota AFC berdasarkan tanggal 13 Juni 2025, tulis AFC keterangan resmi. Jika berdasarkan ranking bulan Juli, Irak seharusnya masuk pot 1, menggusur Arab Saudi ke pot 2. Namun dengan keputusan AFC menggunakan ranking lama, Qatar dan Arab Saudi tetap aman sebagai unggulan sekaligus tuan rumah. AFC dinilai sengaja mengamankan dua negara kuat demi kenyamanan logistik dan kepentingan lain. Mereka memilih memberikan dua negara kuat sebuah keuntungan kandang dan menyudutkan FIFA, tulis Iraq Football Podcast. Skenario paling mungkin adalah AFC menggunakan ranking bulan lalu dan tidak menghargai performa naik Irak dan penurunan Arab Saudi yang berantakan. Tegasnya, ia memiliki aset tersembunyi yang luar biasa dalam bentuk pemain keturunan di berbagai negara. Data terbaru menunjukkan ratusan talenta Indonesia tersebar di Eropa dan Amerika yang bisa dipanggil. Informasi valid dari sumber Eropa mengungkap bahwa pemain keturunan Indonesia tidak hanya puluhan tetapi ratusan. Mereka tersebar di berbagai kompetisi mulai dari Eropa hingga Amerika Selatan dan juga Tengah. Fakta mengejutkan ini membuat negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam mulai gencar mencari pemain keturunan. Mereka tancap gas menjalankan program naturalisasi untuk mengimbangi kekuatan Indonesia. PSSI sangat selektif dalam memilih pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Prioritas utama adalah pemain yang memiliki garis keturunan langsung dengan Indonesia. Pertama, PSSI fokus pada pemain muda di bawah 20 tahun yang belum memiliki kewarganegaraan negara lain. Mereka bisa langsung memilih membela Indonesia tanpa proses naturalisasi yang rumit. Kedua, untuk pemain yang sudah memiliki kewarganegaraan lain harus menjalani proses naturalisasi lengkap. Berbeda dengan negara lain yang naturalisasi sembarangan, Indonesia mengutamakan hubungan darah. Ketiga, tidak semua pemain keturunan bermain di kompetisi tier 1 Eropa, seperti Mauro Zilstra yang bermain di divisi kedua Belanda tetapi memiliki kualitas yang baik. Keempat, program naturalisasi ini bukan sekedar menambah jumlah pemain, tetapi menciptakan persaingan yang sehat. Pemain lokal harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan tempat di timnas Indonesia. Strategi jangka panjang PSSI ini terbukti efektif meningkatkan level permainan timnas Indonesia. Pencapaian lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia menjadi bukti nyata kemajuan. Berita selanjutnya, lolos ke babak keempat kualifikasi, di mana mimpi mulai jadi kenyataan atau sekedar ilusi. Ya, akhirnya timnas Indonesia berhasil menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rasanya seperti mimpi yang pelan-pelan jadi nyata. Ini bukan cuma soal angka di klasemen, tapi bukti bahwa Garuda sudah mulai terbang lebih tinggi. Meskipun sekarang timnas Indonesia kita dipenuhi oleh pemain-pemain diaspora dan juga pemain lokal yang mungkin bisa menyeimbangi mereka, kita tidak bisa menganggap remeh negara-negara ini. Faktor teknis dan non-teknis baik di luar dan di dalam lapangan juga selalu menjadi cerita tersendiri bagi tim nasional Indonesia. Lawan siapa yang menanti? Sebut saja Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, Arab Saudi, dan tim-tim langganan Piala Dunia yang levelnya udah beda kelas. Dari segi ranking, pengalaman, dan kualitas pemain, mereka masih di atas kita. Mulai dari Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Arab Saudi. Semuanya adalah kekuatan lama dalam landscape sepak bola Asia. Mereka bukan hanya unggul dari sisi infrastruktur dan pengalaman internasional, tapi juga dari sisi mentalitas dan konsistensi. Sejarah pun mencatat Indonesia jarang menang ketika berhadapan dengan mereka di laga-laga kompetitif. Jadi, ini adalah momen membuktikan diri. Apakah kita cuma mampir sebentar lalu pulang? Atau kita benar-benar siap bersaing? Jawabannya ada di lapangan dan di mentalitas kita. Faktor teknis dan non-teknis Indonesia melawan tim Timur Tengah. Banyak pemain muda yang berbakat, ditambah pemain diaspora yang bawa warna baru. Tapi harus jujur, dari segi jam terbang dan kekompakan, ya kita masih ketinggalan dibanding tim-tim Asia Barat.
Mereka punya gaya main yang cenderung pelan tapi mematikan. Mereka tahu kapan harus tekan, kapan tahan bola. Sementara Indonesia, ya masih suka keburu-buru dan gampang panik kalau ditekan habis-habisan.